Hai Sobat Pembelajar Kementerian Keuangan, bertemu lagi dengan saya, Rahmatunisya, Widya Iswara pada Pusdikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan lelang sebagai sebuah sarana jual beli yang merupakan bagian dari TUSI DJKN Kementerian Keuangan. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat salah satu upaya pengembangan lelang melalui penyusunan rancangan undang-undang tentang pelelangan. Dan untuk itu bersama kita telah hadir Direktur Lelang DJKN yang akan membahas dan memberikan pengetahuan kepada kita mengenai hal-hal terkait penyusunan RUU tersebut. Untuk itu langsung kita sapa Bapak di ujung ruang Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Joko Prihanto. Kami sangat berterima kasih sekali pada hari ini Bapak berkenan meluangkan waktu bersama kami di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat untuk berbagi pengetahuan dan informasi kepada kami di Kemenko Learning Center. Oke, siap Mbak. Kalau untuk pengembangan lelang, saya kira siapapun lah, kita 24 jam standby itu Bu Ica. Siap, saya yakin sekali itu semangat Bapak untuk pengembangan lelang di masa ini dan masa mendatang. Nah, terkait ini Pak, tema wawancara kita kali ini adalah terkait pengembangan lelang, khususnya terhadap upaya penyusunan rancangan undang-undang tentang pelelangan Bapak. Kami mohon izin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya, Bapak, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini Venue Reglement 1908 sebagai satu peraturan lelang yang dibuat hampir 112 tahun yang lalu masih berlaku hingga saat ini Bapak. Dan untuk itu saat ini Kementerian Keuangan, CEKI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga sudah menyusun rancangan undang-undang tentang pelelangan tersebut. Nah, sebenarnya sejauh mana Bapak urgensi dari penyusunan RUU pelelangan ini untuk pengembangan lelang? Silakan Bapak. Urgensi dari penyusunan RUU pelelang itu ada 4 hal Bu Ica. Pertama, terkait masalah belum berkembangnya lelang untuk menjadi suatu industri yang memadai di Indonesia. Untuk itu kita berharap RUU pelelangan ini apabila nantinya sudah menjadi undang-undang bisa menstimulus perkembangan lelang untuk menjadi satu industri yang bagus gitu, dan itu menjadi budaya masyarakat di dalam bertransaksi. Kedua, belum maksimalnya peran dan partisipasi swasta Bu Ica di dalam penyelenggaraan lelang non eksekusi sukarela. Sebagaimana kita ketahui kan di dalam pelaksanaan lelang ada 2 segitu, ada hukum publik terkait masalah lelang eksekusi, kemudian ada satu sektor juga hukum private-nya yang itu masuk di dalam ranah lelang sukarela. Ini kami harap nantinya bisa berkembang maksimal dan partisipasi swasta, apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi informasi, marketplace sangat menjanjikan untuk industri lelang. Dan ketiga, belum adanya kesamaan prinsip dasar Bu Ica di dalam lelang, di mana norma-norma yang ada di dalam satu regulasi dengan regulasi yang lainnya masih ada overlapping. Nah, ini perlu dilakukan harmonisasi sehingga nantinya kita mempunyai konsep bahwa namanya lelang pasti harus dilakukan di depan atau di hadapan pejabat lelang, nggak bisa dilakukan oleh sembarang organisasi atau perorangan yang berdiri sendiri gitu. Harus ada payung hukumnya, yaitu atau pejabat lelang itulah yang mempunyai kewenangan itu. Dan terakhir, urgensi
daripada RUU ini, yaitu kami melihat bahwa belum terbangunnya transparansi dan kepastian hukum terkait pelaksanaan lelang. Gitu. Jadi mudah-mudahan RUU ini nanti bisa memberikan satu jembatan terkait konstruksi hukum di dalam pelaksanaan lelang agar transparan dan ada kepastian bagi semua pihak yang menggunakan jasa lelang secara umum. Kurang lebih itu, Bu Ica. Nah, sekarang saya ke pertanyaan kedua nih, Bapak. Nah, mengingat perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat sekarang yang sangat berbeda sekali dengan penyusunan venue regelmen di masa lalu, kira-kira saat ini hal-hal baru apa yang kita usung, yang kita kemukakan di dalam RUU pelelangan yang baru ini? Silakan, Bapak. Ya, Bu Ica, memang di dalam penyusunan RUU pelelangan ini kita memfokuskan terhadap 3 hal yang kami anggap sangat penting. Pertama, terkait masalah rekonseptualisasi lelang, Bu Ica. Jadi dulu itu namanya lelang, orang tahu ya kalau lelang itu penjualan saja. Penjualan dan image-nya selalu harganya rendah dan lain sebagainya. Maka di dalam RUU lelang ini kami menganggap bahwa rekonseptualisasi lelang ini sangat penting. Itu ya. Itu hal yang pertama. Dan kedua, terkait masalah kelembagaan lelang juga di dalam RUU ini kami godok, kami dalami gitu. Dan terakhir terkait masalah perlindungan hukum bagi para pejabat lelang. Ini penting agar pejabat lelang juga nantinya mempunyai kepercayaan diri dan dalam mengambil keputusan juga mantap begitu. Ya. Nah, terkait masalah rekonseptualisasi lelang, kita itu ada di sana menggambarkan bagaimana bahwa lelang itu adalah satu penjualan barang atau jasa kepada peserta lelang untuk memperoleh harga yang tertinggi. Nah, lelang itu bukan untuk mencari harga murah gitu. Lelang untuk mencari barang terbaik. Karena di sana nantinya ada kompetisi dan barangnya juga tentunya dilakukan suatu kualifikasi yang bagus. Nah, kemudian ada hal yang penting lagi kedua, hal yang baru yaitu terkait masalah lelang itu bukan hanya penjualan tapi juga terkait masalah pembelian. Jadi lelang itu bisa digunakan untuk arena membeli barang atau jasa untuk memperoleh harga terendah. Nah, ini kebalikannya kalau tadi. Kalau lelang sebagai sarana penjualan pasti harga tertinggi, terbaik gitu. Nah, kalau pembelian harus harga terendah gitu. Nah, ini nantinya menyasar kepada lelang-lelang terkait masalah pengadaan gitu ya. Kalau pengadaan kan semakin harga rendah dengan kualitas yang tinggi, itulah yang dicari di dalam lelang ini. Dan ketiga, hal baru yang diusung dalam RUU pelelangan yaitu terkait masalah lelang untuk memanfaatkan barang atau jasa kepada para peserta lelang untuk memperoleh harga atau kualifikasi tertinggi.